Salam damai dalam Kristus, sahabat channel Aku Katolik semuanya. Setelah sebelumnya kita membahas kejayaan gereja di puncak abad pertengahan, kali ini kita masuk ke bab yang lebih gelap, masa perang salib dan perpecahan besar antara timur dan barat. Apa yang awalnya adalah kekuatan pemersatu umat Kristiani, perlahan mulai retak karena perbedaan budaya, doktrin hingga kepentingan politik. Perang salib tidak terjadi secara tiba-tiba. Sejak abad ke-7, Yerusalem dan wilayah-wilayah suci yang sangat dihormati umat Kristen jatuh ke tangan kekuasaan Islam. Bagi Eropa Barat, hal ini menjadi luka mendalam sekaligus dorongan spiritual. Tahun 1095, Paus Urbanus II berseru, "Itulah panggilan untuk membebaskan tanah suci dari tangan kekuasaan asing." Seruan ini menggema di seluruh Eropa. Ribuan orang dari kesatria, bangsawan, hingga rakyat jelata menanggapi panggilan ini dengan semangat luar biasa. Awalnya, perang salib dipahami sebagai ziarah bersenjata, tindakan iman untuk membawa tempat suci dan saudara seiman di timur. Namun dalam kenyataannya, motivasi para peserta sangat beragam. Ada yang tulus berjuang demi iman, ada yang mencari kekayaan dan kekuasaan, ada pula yang ingin menebus dosa dengan mengangkat pedang. Campuran motivasi ini membuat perang salib menjadi gerakan penuh paradoks antara kesalehan dan kekejaman. Perang salib pertama mencapai puncaknya pada tahun 1099 saat Yerusalem berhasil direbut kembali oleh pasukan salib. Namun kemenangannya itu diwarnai tragedi. Terjadi pembantaian massal terhadap penduduk Muslim dan Yahudi di dalam kota suci. Didirikanlah kerajaan Latin Yerusalem yang bertahan sekitar 100 tahun hingga akhirnya direbut kembali oleh pasukan Islam di bawah Sultan Salahuddin. Peristiwa ini memang jadi kebanggaan militer, tapi juga menjadi luka diplomatik dan rohani yang membekas hingga kini antara Kristen dan juga Islam. Setelah itu muncullah perang salib kedua, ketiga, hingga keempat. Raja-raja besar ikut terlibat. Persaingan antara negara Kristen sendiri juga menjadi bagian dari konflik panjang ini. Yang paling menyedihkannya terjadi pada perang salib keempat. Alih-alih menuju Yerusalem, pasukan salib menyerang Konstantinopel, ibu kota kekristenan timur. Tahun 1204, kota suci itu dijarah dan dihancurkan oleh sesama umat Kristen dari barat. Inilah pengkhianatan paling menyakitkan bagi gereja Ortodoks Timur, saudara seiman menyerang rumahnya sendiri. Meski tragedi itu memperburuk keadaan, perpecahan gereja timur dan barat sebenarnya sudah lama disiapkan oleh banyak perbedaan. Bahasa Latin di barat dan bahasa Yunani di timur. Budaya Romawi barat versus Bizantium di timur. Teologi dan liturgi, termasuk perbedaan pemahaman tentang Roh Kudus. Semua ini memuncak pada skisma besar tahun 1054. Tahun itu, utusan Paus dan Patriarki Konstantinopel saling mengucilkan satu sama lain. Sejak saat itu, komuni antara Roma dan Konstantinopel resmi terputus. Gereja pun terbelah menjadi dua, Gereja Katolik Roma di barat
Gereja Ortodoks Timur di Timur. Perpecahan ini bukan sekedar soal birokrasi, tapi benar-benar membelah tubuh umat Kristiani secara global. Perang salib dan skisma meninggalkan luka yang dalam dan panjang. Hubungan antara Kristen dan Islam memburuk drastis. Jurang antara Katolik Roma dan Ortodoks Timur semakin dalam. Gereja mulai dipandang sebagai kekuatan militer dan politik, bukan sebagai pembawa damai. Namun, di sisi lain, Perang Salib juga membuka pertukaran budaya dan ilmu. Jalur dagang Timur-Barat kembali aktif, filsafat Yunani dan ilmu pengetahuan Arab mulai masuk ke Eropa. Pengetahuan berkembang dan benih Renaisan mulai tumbuh. Setelah masa-masa kelam ini, Gereja Katolik menghadapi tantangan berikutnya, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Krisis moral di kalangan imam, praktik simoni dan penyalahgunaan kekuasaan, ketidakpuasan umat, tuntutan pembaharuan iman dan moralitas. Benih-benih reformasi mulai tumbuh, dan tak lama lagi, gereja akan menghadapi krisis terbesar dalam sejarahnya, reformasi Protestan. Sahabat, Perang Salib dan skisma Timur-Barat adalah babak menyakitkan dalam perjalanan gereja. Namun, dari luka itu kita belajar bahwa iman sejati tidak boleh bercampur dengan ambisi kekuasaan. Di video berikutnya, kita akan membahas reformasi Protestan dan bagaimana gereja Katolik berjuang menghadapi gelombang besar pembaharuan. Jadi, jangan kemana-mana. Like video ini kalau kamu merasa terberkati dan tulis di kolom komentar apa pandangan kamu tentang Perang Salib. Dan tentu saja subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di part 6, tetap belajar, tetap bertumbuh, dan tetap santai bersama channel Aku Katolik. Bye-bye!